Baiklah, di sini sudah ada rekan-rekan saya, mari bisa perkenalan. Nama kamu itu siapa? Nama saya itu Cindy Andriani, jurusan Informatika. Oh, kelas berapa? Sekarang Kelas 1C. sama, saya kelas 1C. Nama saya Imam Sari, dan kelas 1C juga, jurusan Informatika. Oh, kita di satu kelas ya? Iya. Di sini kita akan berbincang-bincang tentang yaitu ekstensi teknologi informasi dalam dunia digital, di mana teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Terbukti dengan teknologi yang menyentuh segala bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, dan budaya, pendidikan, ekonomi, dan bisnis yang sudah mencoba untuk menerapkan teknologi informasi. Di sini kamu itu kayak bagaimana itu bagaimana perkembangan teknologi informasi? Gimana dulu? Menurut saya perkembangan teknologi itu bisa kita dapat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus dari masa ke masa itu memang teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Nah, terus juga ada berbagai macam lagi dalam teknologi informasi itu. Ada pun salah satunya itu di sini kita bisa lihat digital dunia, digital money. Itu kayak bank ya cuma mudah beli sekarang, kayak kalau mau beli di Indomaret, di Alfamart, kalau tidak ada uang cashnya bisa kita pakai itu digital money. Jadi itu kayak kartu BSI atau Mandiri atau BRI. Seperti kita tahu ya sekarang ini teknologi sangat maju, guys. Iya, sangat maju seperti itu yang tadi dikatakan ya. Dalam keseharian juga. Bagaimana peran itu dalam pendidikan? Teknologi informasi dan komunikasi berkembang cepat dan seperti itulah cara cerdik merupakan pada satu argumen bahwa informasi memudahkan kehidupan manusia dalam bidang komunikasi itu. Memudahkan ya komunikasi kita. Kan di sini itu banyak menggunakan handphone, komputer. Seperti di jurusan kita itu banyak menggunakan komputer. Berarti teknologi sangat penting dalam pendidikan. Iya, sangat penting. Seperti itu ya, kita tadi teknologi informasi penting banget untuk kehidupan pendidikan kita ini. Yes. Jadi kalau misal sistem pembelajaran jarak jauh ini ada yang bisa disebut dengan pembelajaran daring, dalam jaringan sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Tidak asing, soalnya secara umum biasa menggunakan seperti Zoom, ini. Dari kan dulu itu waktu 2 tahun yang lalu kan sudah ada namanya corona nih ya. Iya. Pasti gitu ya. Bilang kita harus tidak boleh nih yang bercakap langsung, kita harus kayak daring, kayak online gitu. Terus juga kalau bisa kita berbicara sama mereka itu harus menjauh sama berbeda. Begitu. Berarti di dalam pendidikan itu kita menggunakan Zoom ya, tapi kan Iya. Berarti itu salah satu sistem PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Iya. Adanya pembelajaran daring, para penuntut ilmu dapat tetap memanfaatkan waktunya untuk belajar melanjutkan pendidikan sambil dengan hal yang dilakukan di lingkungan sebelumnya. Karena di luar hal yang sudah tersedia dengan pembelajaran murid ya, pembelajaran. Contoh membuatnya itu bagaimana? Membuatnya dulu Manfaatnya itu banyak. Yang pertama itu menjadi mengerti, yang kedua lingkungan juga. saling Yang bilang gitu, yang salah kamu
kalau langsung ketemu langsung kan seperti kita yang sedang aktif. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, tapi persoalan sih ada juga yang kalau langsung lebih paham, kalau Zoom mungkin kurang paham. Tapi mungkin ada yang di Zoom mengerti aja. Terus kalau langsung mungkin dia apa ya agak ngantuk gitu bisa Iya, jadi. terus banyak juga kelas. Ini apalagi kalau misalnya dalam meeting pakai saran kan, kita jadi misalkan wow, Iya, itu lagi langsung ya. perlu kita ketahui dengan itu. Tapi lebih pilih yang kedua langsung gitu. Ini ini sudah melalui ini terus kan itu dasar orang dalam belajar itu kita menggunakan PPT dalam presentasi. Kita ini dalam kan tidak pakai komputer, tapi kan termasuk dengan itu kan termasuk dengan teknologi informasi kan? Iya, itu termasuk teknologi informasi. Dan pendidikan juga sih. Soalnya kan dipakai belajar. Yes. Menurut kamu bagaimana? Iya, menurut saya juga sama karena BPT itu seperti kalau di Zoom kan kita nggak punya ini tuh apa kita hanya bicara dalam Zoom nggak ada gambar. Jadi BPT itu bisa kayak papan tulis gitu kalau belajar langsung. Kayaknya dari papan tulis Itu tanpa adanya teknologi informasi ini itu bagaimana ya? Maksudnya menurut kalian itu tanpa adanya handphone ya tidak bagaimana sama teknologi informasi? Kalau misalnya tidak ada teknologi, maka dunianya akan bagaimana? Kita kan tidak Ketinggalan zaman. kalau BPT ada akan maju ya. tidak akan maju. Terus kita jadi tidak akan mengetahui itu yang kita bisa lakukan. Iya. Jadi kita tidak tahu apa ini. Tidak tahu bagaimana kondisi di luar sana. Oh iya. Dan di dalam kelas kita ngecek dengan kamu di mana sekarang di mana kita masih belum belum dan informasinya kan dari teknologi. Kalau misalnya kita ada di mana lokasi kita cuma tahu teknologi informasi ini. Sebenarnya dari sini kita ketahui bahwasanya peran teknologi informasi itu untuk mengembangkan berbagai produk pendidikan. Dari sini tentunya proses penilaian dan teknik untuk mengembangkan berbagai perubahan dalam pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran seperti yang berbicara seperti tadi kan dalam proses pembelajarannya. Hal ini dibuat oleh pemerintah berdasarkan kurikulum sekolah yang tentunya berkawal tahun 2020 sudah Betul kan? Dari Akhir 2011 iya soalnya aku tuh masih SMP. SMP. Iya SMP. Ini lah. Iya. SMA kami baru mau SMP-nya. Pembelajaran yang biasanya dilakukan dalam institusi pendidikan seperti sekolah, kampus, maupun lembaga pendidikan dan non formal dialihkan menjadi pembelajaran daring. Semenjak peristiwa tersebut, teknologi informasi semakin berkembang. Semakin berkembang kan karena kita harus membeli handphone supaya kita bisa mengetahui. Iya, anak-anak umur berapa sih anak 2 tahun aja. 2 tahun aja sudah nyiapin kita. Terus dan Punya HP.
menjaga atau Membatasi lah. ya. Kalau kita harus dibatasi dengan teknologi informasi, berarti ada dampak buruk dan tidak. Iya, betul sekali. Dan hukumnya itu seperti bermata. Jadi kita harus menggunakan teknologi informasi dengan sebaik mungkin ya. Adapun semua pekerjaan manusia telah terbentuk dengan peralatan ini semakin mudah cepat dan kemudian makin mudah kita mengakses secara efisien. Tapi dalam di teknologi informasi ini menggunakan sebaik-baiknya. Jadi kayak apa yang kalian dapatkan dari perbincangan ini, gimana menurut kalian? Apakah kalian bisa menanggapi dari perbincangan? Karena kita tadi berbicara tentang manfaatnya, bagaimana kan? Itu sangat Manfaatnya, ya. manfaatnya itu sih banyak. Saya nggak sebutkan secara halus yang anda tahu yang Cepatnya dahulu informasi. seperti apa? Oh iya, tadi informasi. Menurut kamu yang maksud seperti ini? Pemanfaatan teknologi informasi di dalam dunia digital. Itu kayak tidak dapat Seperti yang di situ manfaatnya banyak sekali. Seperti kita kan, artinya kita juga main game. oh ya. Oh iya juga. Gitu. Dan tanpa adanya teknologi ini ya, apa ya? Teknologi kan sangat berdampak. Ya, Berarti tanpa adanya teknologi kita seperti contohnya kita tidak mengetahui mesinnya ya, tadi tidak mesin tidak. Oke, cerdas di apa ya? Yang di Itu pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi di era digital seharusnya dapat digunakan digunakan seluruh masyarakat ya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan era globalisasi sehingga teknologi informasi dan komunikasi berkembang mengikuti perkembangan zamannya. Kita dikatakan oleh sejarah mengalami itu gimana? Itu jadi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan budaya negatif sekaligus yang positif dalam masyarakat. Namun sesuai dengan keseimbangan yang ditimbulkan melalui norma budaya yang menekan masyarakat untuk mengurangi kehancuran diakibatkan oleh teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang harus dilakukan agar efektivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat tercapai. Kita saja yang kita dapat berbincang-bincang hari ini. Kita sampai ketemu nanti. Bye bye. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.